meraih masa depan yang agung. Malah kerja keras membuat utang tambah banyak. Karena kita tidak mengerti caranya. Padahal sebetulnya bukan kerja keras. Karena mengubah nasib yang sebenarnya, itu adalah mengubah cara berpikir kita. Meninggalkan cara berpikir yang tidak menguntungkan kita. Merdeka identik dengan kebebasan, dan tadi ayah sedikit menyinggung terkait belenggu. Sedangkan kita ini kan hidup di masa sekarang, di muka bumi, bersosial, dengan orang tua, dengan lingkungan. Di situ kan ada yang namanya kaidah, norma, mungkin perundangan bahkan. Bagaimana kita melihat atau cara pandang kita sebaiknya seperti apa ya, bahwa jangan sampai itu menjadi belenggu, malah itu menjadi mungkin koridor untuk kebaikan diri. Nah, lihat dari situ seperti apa ya? Jadi tidak mungkin, Kang Yudi, ada hukum, ada norma, ada aturan yang diciptakan oleh orang-orang yang sudah beradab, orang yang sudah berkesadaran, dan kemudian itu berlawanan dengan sifat alami dari diri setiap manusia. Tidak mungkin. Maka itu juga harus dihargai. Dan tidak mungkin ya ada hukum yang melanggar hak asasi. Tidak mungkin ya. Kalau hukum itu diciptakan dalam kesadaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya untuk para sahabat, Bapak Ibu yang hadir di Pusat Pelatihan Hidup Sehat, juga para sahabat yang sudah siap untuk menerima kajian hari ini, masing-masing di rumahnya secara online. Atas investasi waktu yang disediakan untuk melakukan proses evolusi diri. Karena tidak banyak orang yang mengerti bahwa sebetulnya membayar saat ini untuk meraih masa depan yang agung. Menginvestasikan waktu sebetulnya itu adalah membayar. Kenapa demikian? Karena waktu itu sesuatu yang sangat berharga. Tapi banyak orang yang hidup di semesta ini hanya untuk mempertahankan hidup. Orang yang habis waktunya untuk mempertahankan hidup, pasti hidupnya tidak berkembang. Pasti hidupnya tidak tumbuh. Banyak nggak yang kayak gitu kira-kira? Dan hari ini saya ingin menyampaikan apresiasi dulu ya untuk semua orang yang mau mewakafkan waktunya, bukan buat siapa-siapa kecuali buat diri sendiri, supaya kita bisa tumbuh. Saya sangat menghargai orang-orang yang mau menyediakan diri untuk ikut pelatihan pengembangan diri, mendengarkan kajian-kajian tentang kesadaran, membaca buku yang bisa menumbuh kembangkan potensi dirinya. Karena tidak banyak orang yang tahu bahwa sebetulnya itu adalah jiwa investor, di mana suatu saat kita akan memanen semua hasil tanaman kita sendiri. Berkenaan dengan topik hari ini yang disampaikan tadi oleh Kang Yudi, jadi hati-hati membaca judulnya. Merayakan Hari Kemerdekaan Diri. Siapa yang boleh merayakan hari kemerdekaan dirinya? Tentu saja mereka yang sudah merdeka. Karena judulnya sendiri sebetulnya itu sudah
mengandung arti yang dalam sebetulnya. Walaupun kelihatan judul ini sama saja seperti judul-judul yang disampaikan orang. Tapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang berbeda. Merayakan hari kemerdekaan diri. Jadi diri yang mana yang boleh merayakan hari kemerdekaannya? Ya tentu saja diri yang sudah merdeka. Merdeka itu kalau bahasa Arab, ya, itu kan al-istiqlal. Sampai Bung Karno, ya, memberi nama masjid terbesar di Indonesia, di Jakarta, dengan nama Masjid Istiqlal. Istiqlal itu merdeka. Padanan bahasa lain adalah al-huriyah. Jadi saya ingat ya, saya ini dulu sekolah di madrasah al-huriyah, Kang Yudi, di kampung saya. Tapi waktu itu saya nggak ngerti kalau al-huriyah itu artinya adalah merdeka. Dan yang memberi nama madrasah itu al-huriyah ternyata orang tua saya. Saya juga belum pernah nanya sama orang tua, apakah orang tua saya punya tujuan khusus memberi nama madrasahnya al-huriyah. Cuman yang jelas saya merasakan bahwa orang tua saya itu sudah memberikan begitu banyak kemerdekaan pada saya. Kemerdekaan untuk berpikir, kemerdekaan menentukan nasib saya sendiri, kemerdekaan untuk mengembangkan potensi diri. Dan orang tua saya sama sekali tidak membentuk saya harus seperti beliau. Saya diberi kemerdekaan yang luar biasa. Sehingga saya merasakan sekarang ini, saya ini sudah pada posisi merdeka secara pribadi ya. Sehingga saya berani mengambil satu topik merayakan hari kemerdekaan diri. Jadi yang paling utama tentu saja, saya kalau berbicara topik ini, saya harus sudah merdeka, kan begitu. Karena omong kosong, saya membawakan topik ini kalau saya sendiri masih belum merdeka. Jadi merdeka itu, ya kata sederhananya kan sebetulnya adalah kebebasan. Merdeka itu kebebasan. Kebebasan dari apa sebetulnya? Karena kalau ada yang namanya kebebasan, pasti ada perbudakan kan sebetulnya. Betul nggak? Kebebasan itu ya kebalikan dari adanya penindasan, adanya penjajahan. Itu yang saya maksud dengan merdeka. Jadi kita akan berbicara kebebasan. Tapi kebebasan yang saya maksud, ini secara khusus untuk kebebasan diri. Jadi saya tidak mau terlalu masuk pada euforia kebanyakan orang, ya. Karena yang membahas hari kemerdekaan 17 Agustus mah sudah banyak, Kang Yudi. Maka ini spesial ya, kita akan berbicara tentang kemerdekaan diri. Jadi saya ambil contoh sederhana aja. Masih ada nggak di antara kita yang masih sering berubah dengan apa kata orang tentang diri kita? Masih ada nggak? Atau kita menjadi oleng ketika orang memvalidasi kita? Masih ya? Atau kita membiarkan diri kita didefinisikan oleh orang lain? Atau kita membiarkan diri kita menjadi orang lain? Bahkan kita tidak menjadi diri kita sendiri. Bahkan kita lupa potensi diri kita. Karena kita lebih banyak mendengarkan orang lain, menjadi orang lain, daripada mendengarkan diri kita sendiri. Kalau itu masih terjadi, bagi saya itu belum merdeka. Merdeka dirinya itu. Ini yang akan kita bahas. Karena ujung pangkal dari kemerdekaan itu bukan sekedar kebebasan kalau menurut saya. Tetapi adalah kemerdekaan sejati. Di mana seseorang berhasil menjadi dirinya sendiri. Karena saya percaya setiap manusia datang ke dunia itu sebenarnya sudah merdeka. Sudah merdeka. Tapi kita dijajah oleh lingkungan. Kita dibentuk oleh lingkungan. Harus seperti yang lingkungan mau. Harus seperti yang orang tua mau.
Dan program-program yang diinputkan di pikiran kita pun, program-program yang kita tangkap dari lingkungan, dari orang tua, ya, dari guru, dari sekolah, betul nggak? Dan semua itu secara tidak sadar itu sudah membuat penjara baru bagi kita. Jadi sebetulnya kita ini sekarang jangan-jangan masih tertindas. Pertama, tertindas oleh segala program yang mengendalikan diri kita saat ini, yang ada di pikiran kita sendiri. Contoh sederhana. Kalau Bapak Ibu melihat orang lain yang memiliki rumah bagus misalnya, ada nggak perasaan dalam diri kita bahwa Allah itu sebetulnya memberi kesempatan yang sama? Orang yang rumah bagus itu sebetulnya tidak lebih pandai dari saya. Orang yang punya rumah bagus itu sebetulnya tidak lebih berbakat dari saya. Saya percaya bahwa saya dengan orang lain diberi potensi yang sama. Waktu yang sama 24 jam. Kesempatan yang sama. Atau masih ada perasaan, wah, saya tidak mungkin seperti mereka. Lalu kita menciptakan penjara, menciptakan batasan. Seolah-olah kita tidak mungkin mencapai itu. Itu belum merdeka. Masih ada nggak yang seperti itu? Nah, ini sebetulnya topik kita. Dan saya senang kalau ditanya, Kang Yudi. Siap. Ya, jadi ini tidak ada kaitannya dengan kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain. Karena faktanya bangsa kita sekarang, ya, secara fisik tidak sedang berada dalam penjajahan bangsa lain. Tapi ada yang tidak kelihatan yang menjajah kita. Ya, ada yang tidak kelihatan. Penjajahan ekonomi, penjajahan politik, betul nggak? Termasuk juga penjajahan budaya, sampai kita lupa pada jati diri kita sendiri. Mohon maaf ya, kita ini sekarang mau merayakan hari kemerdekaan yang ke-80. Tapi sadar nggak? Ya, sehari-hari ini kita lebih menghormati warisan leluhur dari bangsa kita sendiri, atau malah kita lebih mengagung-agungkan budaya, tradisi leluhur bangsa lain. Karena bangsa lain punya kepentingan menjajah kita. Baik kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, kepentingan politik. Siapa tahu ya, kita masih berada dalam teori konspirasinya bangsa lain. Sehingga kita tidak menjadi jati diri sebagai bangsa kita sendiri. Berapa banyak kan sekarang, ya, orang-orang yang, ya, merendahkan tradisi dan budaya leluhurnya. Tetapi dia mengagung-agungkan tradisi dan budaya dari bangsa lain. Ini yang akan kita bahas lebih mendalam, Kang Yudi. Barangkali itu sementara dari saya. Saya senang kalau ditanya. Terima kasih. Siap, Ayah. Izin ya, Ayah Bunda yang hadir di studio, juga mungkin yang di TikTok dan juga di YouTube. Saya kesempatannya ambil duluan untuk bertanya ya. Nanti mewakili Ayah Bunda dan juga nanti Ayah Bunda yang lain saya coba pilih juga untuk diberi kesempatan bertanya langsung di sini ya kepada Ayah. Nah, Ayah, dari tadi yang disampaikan sebagai pembukaan dari Ayah, berarti kan jika ingin merdeka, ingin bebas, itu kita harus mengenal dulu bahwa kita sedang terjajah apa tidak, gitu kan? Yeah. Dan tadi sudah mulai terdeteksi bahwa tanda kutip penjajahan terhadap diri itu bisa dari luar, bisa dari dalam, Yeah. tapi ujung-ujungnya tergantung diri kita sendiri. Yeah. Apakah yang dari luar pun bisa dijadikan sebagai penjajah, atau kita harus menjadi seorang pejuang untuk melawan penjajahan dari luar sehingga bisa menata diri di dalam? Seperti itu kah ya? Ya, betul sekali. Banyak yang tidak sadar dan kita merasa seolah-olah sekarang ini sedang jadi korban. Karena kita merasa penderitaan yang terjadi pada diri kita misalnya, seolah-olah itu akibat dari perilaku orang lain. Padahal sebetulnya tidak begitu. Contoh yang sederhana. Sebetulnya kalau kita sakit hati hari ini, kan sebetulnya kalau kita mau jujur, kan yang mengizinkan hati ini sakit
Kan sebenarnya diri kita sendiri. Jadi sebetulnya ya, benteng diri kita jauh lebih hebat sebetulnya. Kita diberi kebebasan di sini, Kang Yudi. Ya. Mau menilai orang lain yang melakukan sesuatu pada kita seperti apa, kita diberi kemerdekaan. Bapak Ibu pernah marah nggak? Sebenarnya kan marah itu akibat pemaknaan kita terhadap situasi. Ada satu situasi yang asalnya netral, kemudian kita beri makna. Ketika situasi diberi nama negatif, kita akan bereaksi negatif. Ketika situasi diberi makna positif, kita juga akan bereaksi positif. Nah, yang mencelakakan kita tuh sebetulnya kebanyakan bukan orang lain, tapi reaksi kita terhadap situasi. Dan reaksi kita pada situasi tergantung pemaknaan kita. Jadi saya mengatakan tadi sebetulnya saat kita lahir ke alam dunia ini, sebetulnya kita itu sudah diberi kemerdekaan oleh Allah. Tapi kemerdekaan yang diberikan oleh Allah itu nyaris hilang. Karena kita lupa diri. Lupa pada diri kita sendiri. Bahwa kita ini sebenarnya diberi kebebasan seluas-luasnya. Tapi kita mengizinkan semua batasan-batasan, semua penjara-penjara itu kemudian memenjarakan diri kita sendiri. Mohon maaf Bapak Ibu, ada nggak di antara kita yang memandang dunia ini sebagai penjara? Mungkin ada, walaupun tidak semuanya. Mereka yang memandang dunia sebagai penjara, maka dia akan menjadi tahanan di dunia ini. Dan mereka yang memandang dunia sebagai sekolah akan berbeda sikapnya. Dia akan memandang dirinya sebagai seorang pembelajar. Dan seorang pembelajar pasti tumbuh. Seorang pembelajar pasti berkembang. Seorang pembelajar pasti selalu belajar hal baru. Ya. Di setiap harinya, di setiap hari barunya. Seorang pembelajar sadar bahwa sebetulnya tidak mungkin ada kesuksesan yang diraih dengan kenyamanan. Karena semua kesuksesan itu diraih dengan ketidaknyamanan. Dan dia bisa berdamai dengan ketidaknyamanan karena dia tahu di depan itu ada kesuksesan. Ada nggak orang yang tidak bisa berdamai dengan ketidaknyamanan? Kan itu sebetulnya bentuk-bentuk penjajahan. Jangan-jangan sebetulnya begitu banyak. Seperti kata Kang Yudi, kita ini baru ingin membebaskan kalau sadar bahwa kita ini sebetulnya sedang terbelenggu. Belenggu yang paling berbahaya sebetulnya bukan belenggu dari luar, tapi belenggu dari diri kita sendiri. Contoh sederhana, Bapak Ibu Bapak Ibu diberi kebebasan nggak oleh semesta untuk berpikir? Ya, diberi. Ya kan? Ada. Tapi takut nggak untuk berpikir bebas? Sering takut. Takut nggak untuk berpendapat yang berbeda? Walaupun itu benar. Takut kan? Nah, takut nggak untuk berkeyakinan berbeda? Misalnya berkeyakinan berbeda seperti yang dimaui oleh orang tua. Jujur ya, kan dari kecil kita itu tidak pernah diberi kemerdekaan. Pernah nggak ditanya sama orang tua, kamu sudah besar, silahkan kamu mau berkeyakinan apa? Kamu boleh memilihnya. Dikenalkan nggak semua keyakinan pada kita? Tidak kan? Dari kecil kita dipaksa harus berkeyakinan seperti yang orang tua berkeyakinan. Walaupun mereka sendiri sebetulnya tidak mengerti keyakinannya apa. Bukankah itu sebetulnya penjajahan diri, Kang Yudi? Ya. Nah sekarang, betul pertanyaan Kang Yudi, sadari dulu semua bentuk-bentuk penjajahan ini. Baru level keduanya nanti kita coba bagaimana kita membebaskannya. Nah, penjajahan fisik yang kelihatan, itu saja untuk membebaskannya perlu darah dan air mata. Apalagi penjajahan yang non fisik, yang energinya mencengkram kita lebih kuat. Pasti perlu darah juga, pasti perlu air mata juga, pasti perlu pengorbanan kan? Dan saya yakin semua orang yang sadar kalau dirinya sekarang sedang terjajah, terbelenggu, maka dia juga akan memiliki keinginan kan untuk keluar dari situasi itu. Mohon maaf ada nggak yang mengalami kesulitan terus menerus dalam hidupnya? Ada? Ada yang punya utang bukan lunas, tambah besar utangnya. Ada nggak?
Ada. Nah, kenapa itu terjadi? Sebetulnya karena kita tidak keluar dari belenggu. Kita tidak sadar dengan belenggu itu. Lalu kita malah menggunakan cara-cara yang salah. Wah, kalau saya ingin melunasi utang, saya harus kerja keras. Malah kerja keras membuat utang tambah banyak. Karena kita tidak mengerti caranya. Padahal sebetulnya bukan kerja keras. Karena mengubah nasib yang sebenarnya, itu adalah mengubah cara berpikir kita. Meninggalkan cara berpikir yang tidak menguntungkan kita. Coba Bapak Ibu. Nanti ya, selesai kajian saya. Yang di rumah juga sama. Coba ambil kertas, ambil pensil, dan tuliskan coba. Keyakinan-keyakinan yang membelenggu kita selama ini. Apa saja? Pikiran-pikiran yang membelenggu kita selama ini apa saja? Bahkan kata-kata yang diucapkan sehari-hari yang membelenggu kita apa saja? Pernah nggak Bapak Ibu mengatakan, wah kalau itu nggak mungkin bagi saya? Pernah? Pernah nggak mengatakan, wah itu sulit bagi saya? Pernah? Pernah nggak? Wah tidak mungkin saya bisa keluar dari masalah ini. Pernah nggak? Coba, itu penjajahan bukan? Itu penjajahan dalam bentuk kata-kata. Kata-kata yang keluarkan oleh kita sendiri yang telah membelenggu diri kita. Kita lupa bahwa sebetulnya kita nggak akan keluar dari kesulitan kalau kita belum bisa mengobrak-abrik belenggu itu. Saya ingin bicara pengalaman saya, Kang Yudi. Karena terus terang ya, saya juga pernah berada dalam belenggu itu. Saya dulu percaya sama yang dikatakan oleh orang tua saya. Bahwa ya cari uang itu sulit. Ya, bahwa cari kerjaan itu sulit. Bahwa ya rezeki itu sama Allah tidak sama setiap orang. Ya, saya dulu termasuk percaya kalau Allah itu sudah mengatur rezeki saya. Oh, memang rezeki saya cuma segini. Saya sempat percaya begitu. Tetapi saya sadar kalau itu adalah penjajahan pikiran saya. Pikiran saya yang telah membatasi, bukan Allah. Nah, kalau kita hari ini masih punya pikiran-pikiran sempit seperti itu, bukankah sebetulnya kita semua masih ada dalam belenggu penjajahan yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri? Nah, bagaimana kita bisa keluar? Ya, ya. Paham ya sampai di sini? Oke, silakan Kang Yudi. Baik. Nyambung Ayah. Tadi merdeka identik dengan kebebasan dan tadi Ayah sedikit menyinggung terkait belenggu. Sedangkan kita ini kan hidup di masa sekarang, di muka bumi, bersosial, dengan orang tua, dengan lingkungan. Di situ kan ada yang namanya kaidah, norma, mungkin perundangan bahkan. Bagaimana kita melihat atau cara pandang kita sebaiknya seperti apa ya? Bahwa jangan sampai itu menjadi belenggu, malah itu menjadi mungkin koridor untuk kebaikan diri. Nah, lihat dari situ seperti apa ya? Iya. Saya ingin mengulangi lagi tadi kata-kata saya. Sebetulnya ya, kita ini datang ke dunia ini sudah dalam keadaan posisi memiliki kebebasan, memiliki kemerdekaan. Tentu saja kebebasan ini adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Ya toh? Ya, ada tanggung jawab kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Ada tanggung jawab kita kepada orang-orang di sekitar kita karena kita tidak mungkin hidup sendiri. Ada juga tanggung jawab pada diri kita sendiri. Jadi saya berbicara kebebasan, bukan kebebasan yang suka-suka, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Saya yakin ya, semua aturan, semua hukum itu kan sebetulnya diciptakan itu berdasarkan dari sifat alami dari manusia. Oke. Dan tidak mungkin ada hukum yang berlawanan dengan sifat alami dari manusia. Justru manusianya sendiri kan yang suka berlawanan dari sifat alaminya. Jadi tidak mungkin Kang Yudi ada hukum, ada norma, ada aturan yang diciptakan oleh orang-orang yang sudah beradab, orang yang sudah berkesadaran, dan kemudian itu berlawanan dengan sifat alami dari diri setiap manusia. Tidak mungkin. Siap. Nah, bagaimana sikap kita? Ya tentu saja, ya. Semua itu perjanjian-perjanjian. Nama hukum itu kan perjanjian. Itu semua itu kan dalam rangka menciptakan suatu keserasian, keharmonisan. Tetapi jangan lupa, kalau itu sudah membatasi, nah tentu saja kita juga harus
melakukan upaya kan untuk mengembalikan semua yang membatasi itu ke sifat alami dari kita sebagai manusia yang merdeka. Makanya ada yang namanya hak asasi manusia. Pernah nggak dengar hak asasi manusia? Ya. Jadi manusia itu punya hak asasi, ya. Itu kan sebetulnya tiada lain adalah kemerdekaan yang diwariskan oleh semesta, yang dibawa secara naluriah, yang dibawa secara alami oleh kita sejak kita lahir. Maka itu juga harus dihargai dan tidak mungkin ya ada hukum yang melanggar hak asasi. Tidak mungkin ya. Kalau hukum itu diciptakan dalam kesadaran. Siap. Baik. Terima kasih Ayah. Lanjut lagi Ayah. Ini makin seru ya ini diskusinya. Coba makin mendalam juga ya. Nah, kalau tanda kutip sesuatu di luar sana, katakanlah itu bisa dimaknai oleh seseorang, bisa jadi belenggu, atau itu bisa dimaknai menjadi sesuatu untuk pembelajaran diri kita. Nah, itu kalau dianalogikan kita merdeka atau berdaulat Ayah, kita kan harus melakukan perjuangan. Nah, apa kalau secara diri ini, hakikatnya perjuangan, alatnya apa? Kalau dulu secara jasmani bambu runcing, pakai pistol, pakai bedil, ada yang pakai meriam, peruntukannya harus pas. Diri ini itu kita punya senjata apa di dalam diri kita ya? Untuk bisa tanda kutip melawan penjajah di dalam diri kita biar kita menjadi merdeka. Itu ya. Bapak Ibu, ya mungkin di ruangan ini ada yang pernah tahu pusat pelatihan hidup sehat ini dulu, Jelekong ini sebelum ada gedung-gedung seperti apa? Ada yang tahu nggak? Pada saat ini masih hutan belantara. Ya. Percaya nggak sama saya? Saya dulu Kang Yudi, dulu ke sini, mau masuk ke sini itu perjuangannya luar biasa. Saat itu harus pakai tongkat. Jalannya licin. Jalannya juga naik turun. Jalannya hanya setapak. Saya juga harus menyingkirkan ranting-ranting yang menghalangi jalan. Tetapi jalan ini sekarang sudah berubah dari jalan setapak menjadi lebar, lebih lebar lagi, menjadi lebar lagi. Yang dulu hanya bisa dijangkau oleh manusia, sekarang bisa dijangkau oleh mobil. Sekarang mobil langsung masuk ke sini, parkir di depan villa. Langsung masuk. Ini pertanyaan Kang Yudi cerdas sekali, bagus sekali. Saya bisa menikmati jalan besar ini kan sebenarnya karena saya bolak-balik Kang Yudi ke sini. Perjuangan ya itu. Bolak-balik ke sini. Ketika saya bolak-balik itu sebenarnya saya sedang membangun jalan kan? Betul nggak? Tidak ada bedanya sebetulnya dengan kita membangun peta mental kita. Peta mental kita. Jadi ada orang yang hari ini berbicara sedikit saja yang dia mau langsung mewujud. Kenapa itu? Karena dia sudah berulang kali membangun peta mental itu. Jalan mentalnya sudah terbentuk. Yang dulunya hutan belantara hanya jalan setapak, karena dia sering, rajin, itu yang disebut dengan repetisi. Jadi sebetulnya dalam diri kita ini sudah dikasih yang namanya pikiran. Sudah dikasih yang namanya perasaan. Sudah dikasih yang namanya emosi. Sudah dikasih pilihan-pilihan. Kita mau bereaksi seperti apa, mau berpikir seperti apa, mau merasa seperti apa. Itu jalur mentalnya, yang membentuk itu adalah diri kita. Makanya Pak Kang Yudi tadi mengatakan, gimana caranya? Ya kita itu seperti membabat hutan belantara. Sehingga terbentuklah namanya jalur mental. Nah saya bukan mengatakan jalur mental saya sudah bagus. Tapi saya merasakan sekarang ini seperti saya melewati jalan tol Kang Yudi. Yang dulunya saya menemukan kesulitan, tapi karena saya rajin, saya rajin untuk memprogram pikiran saya. Saya rajin meneliti program-program apa di kepikiran saya yang tidak menguntungkan saya. Saya rajin meneliti kenapa saya mengalami kejadian yang berulang-ulang, di mana sebetulnya letak masalahnya.
Ternyata semua itu ada di pikiran saya, perasaan saya yang sudah terbentuk sejak lama. Sehingga emosi saya, reaksi saya terhadap situasi kan ditentukan oleh bagaimana saya cara berpikir, bagaimana saya merasa. Dan itu sebetulnya Allah sudah memberikan kepada kita. Makanya mengubah nasib, termasuk membebaskan diri kita dari segala belenggu yang mencengkram kita, harus diawali dari itu. Dan itu yang akan membentuk yang namanya kesadaran. Contoh sederhana gini, Bapak Ibu. Di Al-Quran itu ada kata-kata begini. Wahadainahu najdain. Aku telah memberikan kepadamu dua jalan. Wahadainahu najdain. Itu Allah bilang begitu. Tapi hebatnya Allah di Al-Quran tidak menyuruh kita untuk memilih salah satu dari dua jalan itu. Oke. Tidak. Tetapi Allah malah bilang begini, fala aqtahamal aqobah. Tidak kamu mencoba jalan mendaki? Ini sudah ada dua jalan, tapi Allah tidak menyuruh kita memilih salah satunya. Malah Allah menawarkan jalan alternatif, yaitu tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Gitu. Kemudian Allah sendiri yang mempertanyakan, fala aqtahamal aqobah. Apa sesungguhnya jalan mendaki itu? Lalu Allah yang menjawab, fakur rokobah, bebaskan kamu dari perbudakan. Jadi sebetulnya di Quran itu cerita tentang kemerdekaan ini dibicarakan. Tetapi di Quran itu ternyata dijelaskan bahwa yang memperbudak manusia itu ada dua. Yang sering disebut dengan dualitas. Nah, kita ini tidak sadar, kita ini sering diperbudak oleh dualitas. Coba, yang masih diperbudak oleh benar salah, baik buruk, betul nggak? Ya, suka tidak suka. Maka dia akan selamanya menendang dan mencengkram terhadap yang dia sebut baik, dia akan mencengkram. Penderitaan bukan itu? Ya. Penderitaan kan? Ketika dia mencengkram yang disebut baik oleh dia, pasti dia akan takut kehilangan yang disebut baik itu. Merdeka enggak itu? Tidak. Ketika dia menendang yang disebut buruk, sebetulnya dia juga masih anti terhadap sesuatu yang disebut buruk. Maka yang disebut buruk itu akan datang berulang-ulang pada dia. Saya mau nanya pada Bapak Ibu, pintar enggak? Yang disebut baik memenjarakan kita. Dan karena kita mencengkram. Yang disebut buruk juga akan memenjarakan kita. Karena kita akan terus mengundang keburukan itu. Coba, penderitaan bukan itu? Kan itu perbudakan. Makanya Quran itu cerdas sekali. Ya, daripada kamu memilih salah satu jalan, lebih bagus kamu mencoba jalan alternatif. Yaitu bebaskan diri kamu dari perbudakan. Karena kita selama ini diperbudak oleh yang namanya dualitas. Silakan Bapak Ibu yang merasakan seperti itu. Ketika Bapak Ibu mendapatkan yang disebut sukses, senang banget. Ketika Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang disebut gagal, jatuh banget. Ya. Betul nggak? Ini kan amplitudonya sangat besar. Jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi, sangat berbahaya dibandingkan dengan jatuh dari ketinggian yang rendah. Betul nggak? Nah, kita sering tidak terasa. Kita ini diombang-ambing oleh senang banget, sedih banget, senang banget, sedih banget. Bukankah itu adalah belenggu sebetulnya? Bukankah itu sebetulnya adalah penjajahan juga yang diciptakan oleh kita sendiri? Ya. Nah, bagaimana kita membangun peta jalan untuk membebaskan diri kita? Sebetulnya, saya mungkin bosan ya kalau saya bicara begini. Satu-satunya jalan adalah mengenali dulu siapa sebetulnya diri kita. Ya. Jalan utamanya selalu dari situ. Makanya Nabi Muhammad sendiri mengatakan, ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku, rindu adalah kendaraanku, jihad adalah perangaiku, sampai sholat adalah hiburanku. Basicnya itu adalah pengenalan pada diri sendiri. Ternyata pengenalan pada diri sendiri juga akan membebaskan kita untuk kita berpikir seperti apa. Bahkan kita bisa berpikir yang melampaui pikiran kebanyakan orang. Itu juga kemerdekaan. Ya.
Keren ayah, keren. Nah, tadi apa istilahnya keywords yang saya ambil ayah itu adalah peta mental. Ternyata itu menjadi senjata utama si diri ini untuk bisa selalu merdeka. Dan dari penjelasan atau penjabaran ayah tadi, sesungguhnya selama kita masih berkehidupan di muka bumi ini, saat nafas masih dilinggihkan ke dalam diri setiap orang, berarti sesungguhnya, tanda kutip, kita itu selalu sedang berperang untuk selalu mencapai merdeka saat demi saat. Ya. Setiap melihat kejadian, mau dijadikan kita terjajah apa kita merdeka. Ya. Dan tadi senjata utamanya adalah peta mental. Bagaimana ayah? Contoh gitu, ayah bisa sekarang sedemikian rupa memahami peta mental, baiknya begini sehingga ada intuisi. Cara buat kami ini belajar untuk punya peta mental yang semakin jelas, semakin tegas. Ya. Apakah rajin diskusi di dalam diri sendiri, rajin membaca, atau perlu seorang guru bahkan? Ya. Seperti apa ya? Ya. Dua-duanya. Jadi seorang guru itu kan sebetulnya hanya menjadi sumber motivasi. Hanya membuka saja. Tetapi selanjutnya yang melebarkan jalan kita, ya, itu adalah diri kita sendiri. Nah, kalau kita belajar sesuatu selalu bergantung pada guru, kita juga udah nggak merdeka, Kang Yudi. Ya. Karena tadi kan salah satu kemerdekaan itu bebas dari penindasan, bebas dari penjajahan, termasuk juga bebas dari kebergantungan pada pihak lain. Oke. Dan kalau kita masih bergantung pada pihak lain, sekalipun itu guru, sebenarnya kita itu belum merdeka. Makanya hati-hati memilih guru. Ya, ada guru yang membuat seseorang menjadi terbatas, bahkan dia membelenggu, hanya boleh belajar sama dia saja. Tapi ada guru yang justru membuka dia semakin cerdas dan mengizinkan dia belajar dari semua sumber. Dia hanya membuka jalan awal saja. Seorang guru itu kan sebenarnya tugasnya hanya menginisiasi seorang murid supaya dia mau melakukan perjalanan, supaya dia mau tumbuh, supaya dia mau berkembang. Makanya saya sering mengatakan bahwa seorang guru itu seperti amplifier. Dia itu hanya mengeraskan suara Tuhan yang ada pada diri setiap muridnya, karena dia, sang murid, saat itu masih berisik, masih bising, sehingga suara Tuhan yang begitu jelas pun sama dia tidak terdengar, karena ya terselimuti oleh kebisingan dirinya sendiri. Nah, datanglah seorang guru yang kemudian menjadi amplifier, mengeraskan suara yang kecil itu menjadi besar. Kehadirannya cuma itu aja. Ya. Tapi yang membuka jalan itu adalah dirinya sendiri. Ya, yang membuka jalan itu harus dirinya sendiri. Kalau kita masih bergantung pada orang lain, sekalipun itu guru, sebenarnya kita masih terjajah oleh guru kita sendiri. Makanya seorang guru yang hebat itu membebaskan. Seorang guru yang hebat itu bukan membelenggu, bukan membuat aturan-aturan yang membuat ya para pembelajar itu semakin terbelenggu, tapi justru semakin mengalami kebebasan. Kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, ya, kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri, kebebasan untuk mengendalikan emosi, kebebasan untuk mengendalikan pikirannya, kebebasan untuk mengendalikan perasaannya. Karena seorang guru pasti ngasih tahu bahwa sebetulnya kreator kehidupan dari setiap para murid sebetulnya adalah dia sendiri, bukan gurunya. Wow. Keren. Keren ayah, menghujam bahwa diri ini menjadi pemeran utama sesungguhnya untuk diri kita betul. sendiri. Ya. Izin ayah, ini ada pertanyaan dari sahabat kita dari YouTube. Ada Pak Agustinus Pamungkas dan juga Pak Naurival Novrial. Ini kalau saya rangkum pertanyaannya kurang lebih begini. Apakah ada, tadi kan ayah menyinggung sedikit penjajahan itu bisa penjajahan secara pikiran, penjajahan secara finansial dan seterusnya. Keterbatasan. Nah, di sini mereka ini para sahabat ini memaknai bahwa sepertinya ada yang namanya penjajahan spiritual. Ya. Sehingga dalam penghambaan kepada Tuhan itu terbelenggu oleh suatu rutinitas yang tidak bisa dimaknai. Ya. Hanya sekedar mungkin ikut-ikutan atau seperti itu.
Ya. Dan juga bahkan cara berpakaian pun itu jadi diidentikan dengan agama. Ini para sahabat di sini, apakah itu bagian dari penjajahan ayah, penjajahan spiritual? Jika iya, bagaimana memerdekakan itu? Itu pertanyaannya. Betul sekali. Kalau penjajahan dalam bentuk imperialisme, seperti kita dulu dijajah oleh bangsa lain, ya, penjajahannya itu dalam bentuk mengambil kekuasaan dan mereka menggunakan kekerasan, menggunakan senjata. Sebetulnya perlawanannya pun menjadi sangat mudah. Jadi walaupun kita dulu dengan bambu runcing, masih kita bisa melakukan perlawanan, Kang Yudi. Nah, tetapi kalau penjajahan itu atas nama keyakinan, atas nama agama, atas nama Tuhan, ini justru perlu energi yang jauh lebih besar lagi. Coba ada Kang Yudi, ya. Kalau Kang Yudi kemudian meyakini suatu keyakinan dan Kang Yudi itu tidak mau membuka pikiran. Dan kemudian Kang Yudi itu sudah begitu terbelenggu di keyakinan itu, bahkan sudah menjalankan rutinitas dari keyakinan itu. Bahkan walaupun Kang Yudi tidak mendapatkan apa-apa dari rutinitas itu, ya, bahkan tidak naik kesadarannya lewat rutinitas itu, pasti Kang Yudi akan berat untuk melakukan perlawanan pada apa yang Kang Yudi yakini. Fanatik tingkat tinggi malah. Ya, malah timbul yang namanya fanatisme buta. Itu kan? Mengikuti sesuatu tanpa pemahaman. Nah, ini tidak bisa didobrak kecuali dengan apa? Dengan kesadaran. Dengan kesadaran. Nah, karena kesadaran itu kemudian akan memunculkan pada diri kita, ya, keterampilan berpikir kritis, kreatif, sehingga kita bisa melakukan suatu proses namanya refleksi. Ini perhatikan saya. Kita melakukan rutinitas sehari-hari, sebut aja rutinitas ibadah. Kalau kita tidak pernah refleksi, tidak ada bedanya kita dengan robot. Misalkan gini, ya, pernah nggak kita refleksi seperti ini? Saya rasanya sudah sholat tepat waktu, berjamaah setiap hari, tapi kok saya masih gampang tersinggung dengan hal-hal kecil, ya kan? Masih suka menyesali keadaan kalau ada yang terjadi tidak sesuai dengan pikiran saya, ya. Saya masih terikat oleh masa lalu, padahal masa lalu itu sudah lewat. Ya, saya masih khawatir dengan masa depan, walaupun masa depan itu belum tiba. Kadang-kadang saya juga iri hati pada orang sukses, ya toh? Kemudian saya juga masih membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain, seolah-olah saya tidak lebih baik dari orang lain. Tidak bersyukur. Ya, tidak bersyukur, tidak bisa menerima kenyataan, padahal rasanya sudah menjalankan semua rutinitas yang namanya ibadah itu. Kalau tidak ada refleksi, pasti kita akan terus seperti itu. Seperti robot. Makanya kenapa kita perlu yang namanya refleksi. Nah, bahasa agamanya barangkali Kang Yudi muhasabah, ya. Betul. Kalau saya dulu pernah ikutan ya, pelatihan sama orang Jepang, namanya pelatihan lesson study, Kang Yudi. Jadi lesson study itu adalah pembelajaran di kelas, ya, di mana di kelas itu gurunya banyak. Jadi gurunya itu bukan hanya satu, yang ngajar cuma satu, tapi di belakang ada 5-10 guru, dan semua guru yang di belakang itu jadi observer. Dan selesai ya pembelajaran, guru yang di depan itu dipanggil oleh observer. Itu yang disebut dengan refleksi. Anda tadi sepanjang mengajar hanya fokus pada anak ini saja, pada anak itu tidak, gitu. Anda tadi ketika mengajar nunjuknya hanya ke situ-situ saja, tidak pada yang lain. Wah, itu refleksinya itu luar biasa. Itu yang membuat seorang guru yang di depan tuh besok penampilannya berubah, besok lagi berubah, besok lagi berubah. Karena apa? Karena ada proses refleksi. Nah, ini yang hilang dari kita tuh kan refleksi. Contoh, mohon maaf Bapak Ibu, ya.
Bapak Ibu kan kalau menyebut-nyebut nama Tuhan, kan merasa sudah berzikir, betul? Betul nggak? Karena tidak ada refleksi. Tidak pernah ada evaluasi gitu. Loh kok saya nyebut-nyebut nama Tuhan, tapi kok saya tidak merasa Tuhan itu hadir pada diri saya gitu. Bahkan ketika saya melanggar Tuhan, saya juga tidak merasa apa-apa. Misalnya begitu. Ini misalnya ya. Kan berarti kita juga sudah terjajah, Kang Yudi, oleh rutinitas yang tanpa refleksi. Ya, tanpa makanya di situ ya, orang yang terus tumbuh itu, dia tumbuh itu karena refleksi. Itulah pentingnya kita evaluasi, refleksi. Kalau saya dulu diajarkan plan do see. Ya, PDCA. Ya, saya diajarkan itu oleh orang Jepang itu plan do see. Sampai sekarang saya itu menggunakan itu, plan. Saya merencanakan sesuatu, do, saya melakukan. Tapi di belakangnya see. Apa yang saya lakukan itu memiliki dampak pada diri saya. Ya. Apa yang saya lakukan itu memiliki dampak pada keluarga saya. Apakah dampaknya bagus atau tidak? Coba Bapak Ibu, gunakan teori plan do see itu. Sehingga kita ini tidak seperti robot. Ya, kita sudah capek melakukan berbagai hal, tapi yang kita lakukan itu tidak membangun, tidak menumbuhkan diri kita. Coba Bapak Ibu, mana yang bagus? Tumbuh dalam kenyamanan atau tumbuh dalam pertumbuhan? Pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu pasti nggak nyaman. Betul nggak? Pertumbuhan itu pasti nggak nyaman. Tapi karena kita tahu, kalau saya bertumbuh, coba lihat ya, biji cabai yang ditanam di tanah, udah gitu dikubur, betul nggak? Ya, setiap hari dijemur, betul nggak? Datang hujan, panas, dingin, macam-macam. Tapi karena dia tahu bahwa itu adalah cara semesta menumbuhkan dirinya, lama kelamaan jadi batang kecil, lama kelamaan jadi batang pohon cabai, betul nggak? Lama kelamaan tumbuh ranting, sampai dia berbuah. Dia yakin kan akan berbuah. Walaupun dia mengalami ketidaknyamanan, kalau dia mau tumbuh, itu keren. Makanya saya sering mengatakan, Bapak Ibu, tidak usah bergerak cepat hidup itu. Bergerak maju saja. Yang penting tumbuh. Dan untuk tumbuh itu perlu apa? Refleksi. Perlu evaluasi. Ya, gitu. Itu cara belajar saya. Makanya saya 10 tahun belajar sama orang Jepang dalam sebuah proyek. Jadi terbentuklah di otak saya itu yang namanya plan do see. Setiap saya melakukan sesuatu selalu ada evaluasi, refleksi. Dan itu ternyata itu yang membuat kita jadi tumbuh dari hari ke hari. Termasuk bisnis. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami kegagalan yang sama? Pernah? Pernah? Kira-kira apa jawabannya? Nggak refleksi. Betul nggak? Nggak refleksi. Kita melakukan hal yang sama berulang-ulang. Kan tidak mungkin kita melakukan hal yang berbeda, hasilnya sama. Semua yang hasilnya sama. Karena kita melakukan cara berpikir yang sama, cara berbisnis yang sama. Betul nggak? Cara berbicara yang sama. Ya, cara merasa yang sama. Dan sepanjang kita tidak mengubah itu, kita akan selalu terjebak di hasil yang sama. Makanya saya ingat Kang Yudi kata-kata Einstein. Einstein mengatakan begini, kamu tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di kesadaran saat kamu menciptakan masalah. Jadi sebetulnya untuk menyelesaikan masalah berarti mengubah kesadaran. Mengubah kesadaran berarti bertumbuh. Ya. Bertumbuh, berkembang. Makanya di semesta ini Bapak Ibu ada 2 kelompok manusia. Satu kelompok manusia yang menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk mempertahankan hidup. Hanya untuk itu dulu. Yang kedua, ada manusia yang hidupnya untuk tumbuh. Untuk berkembang. Contoh sederhana. Ada yang puas ketika dia menjadi seorang tukang. Saya bukan merendahkan ya, contoh aja. Menjadi tukang. Tukang apa saja? Tukang jahit. Tukang tembok, tukang, ya, ada yang puas dengan itu, ya.
Karena dia sudah puas, ada di zona nyaman, dia takut untuk keluar dari zona nyaman itu. Maka dia juga akan berada di pusaran yang sama. Monoton. Tetapi sambil dia menjadi tukang, dia belajar pelatihan, dia membaca buku-buku pengembangan diri, dia baca tentang ya bagaimana menggali potensi diri. Ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu bakal berubah nggak nasibnya? Berubah. Karena dia mengubah cara berpikir baru, dia mengubah ya cara berkeyakinan baru, cara merasa baru, cara bertindak baru, cara bicara yang baru. Semua batasan-batasan lama itu dia tinggalkan. Bahkan dia berani menyatakan selamat tinggal pada semua pikiran, perasaan, tindakan yang tidak membawa saya kepada pertumbuhan. Dia ucapkan selamat tinggal dengan berani. Apa yang terjadi? Pasti dia berubah. Itulah pentingnya refleksi, Kang Yudi. Oke. Siapa ya? Keren. Ternyata spiritual tentang ketuhanan itu nyambung ya dengan manajemen ya. Karena saya pernah belajar tentang standar internasional bahwa di situ ada satu konsep utama yang namanya plan, do, see, plan, do, check, action. Ternyata itu kontemplasi, refleksi, dan itu ternyata untuk mengasah diri kita terus ya. Keren sekali. Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan dari sahabat yang hadir di studio? Monggo, silakan. Baik. Silakan. Monggo, Bunda. Ini udah banyak nih yang mau bertanya. Bu Sari, punten itu mic yang biru. Tolong dibantu ya, dibantu. Bapak yang belakang. Oke. Ya, silakan Ibu dulu. Ibu dulu. Monggo, silakan. monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ayah, nama saya Bu Anti Susanti. Saya udah 6 bulan kena stroke. Nah, semenjak saya kena stroke, selalu mendengarkan YouTube Ayah. Ya. Di situ saya penasaran. Ayah bilang, Musa pengen ketemu Tuhannya di Gunung Sinai, suruh melihat Gunung Sinai. Gunung Sinai itu kan kata Ayah kesadaran. Nah, di situ udah Musa melihat langsung pingsan lalu beriman. Nah, maksud saya itu penasarannya begini Ayah. Melihat Gunung Sinai tadi ya, berarti melihat Tuhannya. Nah, berarti Tuhan kita kata Ayah sedekat urat net leher. Berarti kan dekat dengan kita ya. Kata Ayah kalau mau pengen melihat harus ada yang membuka Baitullah kan. Baitullah itu bukan di sana katanya Ayah secara fisik, tapi secara bahasa Amsal katanya ada di sini gitu. Nah, saya pengen penasaran. Yeah. Saya baru datang ke sini sama suami saya. Siswanto yang itu pakai itu, dan selama saya sakit kan saya penasaran Pak, sebelum saya mati kan karena sakitnya tadinya nggak bisa apa-apa ya, saya pertemukan saya dengan Ayah, soalnya saya pengen dibuka mata kolbu saya pengen lihat Allah yang ada di dalam tubuh saya. Saya pengen penasaran, saya pengen berguru di Ayah gitu. Oke. Ya sekian aja ya. Oke. Baik, terima kasih Bunda. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu buat Bu Ati. Ini pertanyaan ada kaitan nggak dengan kemerdekaan? Ada, ya kan? Ingin memerdekakan diri. Jadi waktu itu kira-kira begini Kang Yudi. Kan Nabi Musa itu ya kayak kita, hidup di lingkungan. Pasti kan ada orang lain. Saat beliau lahir ke alam dunia itu pasti sudah ada sebuah tatanan lama. Sudah ada keyakinan lama. Sudah ada orang-orang lama. Betul nggak? Bahkan mungkin sudah ada dalam tanda kutip agama dengan tradisi di tempat beliau lahir itu. Setuju dengan saya? Ya kan setting kehidupan tuh seperti itu. Kayak kita nih, kita lahir ke dunia. Kan di dunia ini sudah ada paling tidak orang tua yang melahirkan kita. Sudah punya cara berpikir lama. Betul nggak? Sudah punya cara hidup yang lama. Paling tidak orang tua aja dulu.
Ada masyarakat nggak? Nah, sudah ada tradisi lama, sudah ada budaya lama, betul nggak? Mungkin juga sudah ada ya norma-norma lama yang sudah tumbuh di situ. Nah, ini Musa itu ketika mulai tumbuh besar, ya kan? Sejalan dengan perkembangan psikologisnya, perkembangan kebutuhannya. Beliau itu kan kayaknya ingin keluar gitu dari situasi lama itu. Ingin merdeka ya? Ingin merdeka. Ini pertanyaan seperti Ibu Ati itu. Ingin keluar dari situ kan? Pastikan Musa itu melakukan suatu proses. Namanya proses pencarian. Nah, sampai akhirnya, ini saya puncaknya saja. Akhirnya Nabi Musa itu mencapai satu pengalaman spiritual di mana beliau bisa mengawali iman. Itu diabadikan itu, Kang Yudi, di Quran surat Al-A'raf ayat 143. Jadi Musa itu berkata kepada Tuhan begini, "Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku bisa melihat kepada Engkau." Saya mau nanya Bapak Ibu, itu kemerdekaan bukan? Kemerdekaan kan? Ya. Itu kemerdekaan untuk keyakinan bukan? Kemerdekaan berpikir bukan? Coba saya mau nanya. Kan Nabi Musa ini mungkin pada saat itu calon seorang rasul. Kan gak mungkin calon seorang utusan Tuhan meminta kepada Tuhan yang gak masuk akal, Kang Yudi. Ya, betul. Betul gak? Saya mau nanya Bapak Ibu, ini permintaan Musa ini wajar nggak menurut Bapak Ibu? Wajar. Merdeka nggak? Merdeka. Bebas nggak? Bebas. Tapi mungkin saat Nabi Musa bertanya begitu kepada orang-orang di sekitar itu saat itu, mungkin saja Nabi Musa juga ditindas. Betul nggak? Wah, nggak mungkin Musa, kamu keinginannya aneh-aneh aja. Betul nggak? Itu. Nah, pertanyaan Bapak Ibu. Ini cerita Nabi Musa itu kan disampaikannya oleh Allah pada Nabi Muhammad. Kan Quran itu disampaikan pada Nabi Muhammad. Kira-kira apa sih pesan Allah? Kok peristiwa Musa ini sampai disampaikan lagi pada Nabi Muhammad? Betul nggak? Kan pesannya sangat sederhana. Supaya kita juga umatnya Nabi Muhammad sekritis Musa, sebebas Musa. Betul nggak? Bahkan umatnya Musa itu dulu, Bunda Ati, ada yang namanya Bani Israel, disuruh mengimani Allahnya Musa. Kalian iman ya sama Allahku, gitu kata Musa. Ini bahasa saya. Kalau bahasa Qur'annya nggak begitu, ya. Tapi apa yang mereka katakan? Hai Musa, aku tidak akan beriman pada Allahmu sebelum aku bisa melihat Allahmu sebagaimana engkau melihat. Itu bahasa Quran. Kira-kira kemerdekaan nggak? Kemerdekaan. Nah, kalau Bapak Ibu masih takut untuk yang begini aja, itu sudah tidak merdeka. Kalau kita masih takut dibilang ini, bilang itu oleh validasi orang lain, padahal ini Quran, kita juga sudah tidak merdeka. Jadi saya hargai keinginan Ibu Ati. Ini adalah keinginan untuk memerdekakan diri. Kan Ibu Ati ini sedang berbicara pada dirinya, bagaimana saya bisa mengingatnya kalau saya belum melihatnya? Bagaimana saya bisa mengimaninya kalau saya belum menyaksikannya? Kan sebenarnya begitu. Sampai tadi ada kata-kata, sebelum saya mati. Jangan mati dulu, Bu. Ibu jangan mikir mati, mikir sehat. Oh, jangan bilang bikin sakitnya parah. Jangan. Ini batasan, ini nggak merdeka. Kan kita begini, saya sakit stroke. Saya sakitnya parah. Kata siapa parah? Kan kata pikiran. Pikiran kita sedang mendefinisikan diri kita. Padahal kita tidak bisa didefinisikan oleh masa lalu kita. Seburuk apapun. Tapi kita bisa didefinisikan oleh tekad kita hari ini. Saya pasti sehat. Saya normal lagi. Saya kuat. Ibu berpikir mati. Berpikir sehat.